Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andiansah, peserta Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan ke-10 tahun 2025. Izinkan saya menyampaikan tugas berkaitan dengan Jurnal Manajemen Kinerja, mata pelatihan Manajemen Penganggaran dan Manajemen Risiko. Untuk kali ini saya akan mengangkat tema berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan keuangan dan strategi membangun budaya risiko pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Dalam penulisan jurnal kali ini ada beberapa kata kunci yang menjadi indikator dalam penulisan jurnal ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pengelolaan keuangan, budaya risiko, good governance, Biro Umum, dan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Selanjutnya, pada bab pendahuluan, saya coba menjelaskan berkaitan dengan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah, menuntut adanya peningkatan tata kelola keuangan yang efisien dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Biro Umum Sekda Provinsi Jambi sebagai unit pendukung administrasi memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan operasional berkaitan dengan belanja barang dan jasa serta aset tetap. Dalam praktiknya, tantangan utama yang dihadapi antara lain belum optimalnya sistem perencanaan dan pengendalian anggaran serta minimnya kesadaran terhadap manajemen risiko yang terstruktur. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memberikan solusi terhadap penguatan sistem dan budaya kerja yang berbasis risiko. Pada pembahasan, kami mengangkat beberapa poin. Yang pertama berkaitan dengan landasan teori. Kami mengambil dua teori yang berkaitan dengan pembahasan ini. Yang pertama, teori pengelolaan keuangan daerah, yang mana menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Teori yang kedua berkaitan dengan budaya kerja. Teori budaya kerja ialah nilai kepercayaan, pengetahuan, serta pemahaman bersama dalam organisasi mengenai risiko yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku kerja daripada ASN. Yang kedua, hasil pembahasan. Ada dua hasil pembahasan yang kami dapat rumuskan. Yang pertama berkaitan dengan permasalahan dari pengelolaan keuangan. Poin yang kedua berkaitan dengan strategi membangun budaya risiko. Di akhir penulisan pada bab penutup, kami mengambil kesimpulan berkaitan dengan tema ini, yaitu optimalisasi pengelolaan keuangan sangat bergantung pada sinergi antara sistem yang tertata, kompetensi SDM yang memadai, dan budaya risiko yang melembaga, yang mana peran pemimpin dalam sebuah institusi sangat besar perannya. Dan yang terakhir adalah saran. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, ada beberapa saran yang dapat kami rumuskan. Yang pertama, untuk meningkatkan pelatihan manajemen keuangan dan risiko bagi seluruh pegawai. Yang kedua, mari kita mengembangkan sistem digitalisasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan modul manajemen risiko. Yang ketiga, mari kita membentuk pengelolaan risiko di lingkungan Biro Umum. Dan yang terakhir, mari kita mendorong keterbukaan dan pelaporan atas risiko yang terjadi untuk perbaikan berkelanjutan. Penutup video ini, izinkan kami menyampaikan komitmen pribadi dalam penerapan sikap dan perilaku di tempat kerja. Sebagai bagian dari aparatur sipil negara dan wujud tanggung jawab saya dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan kerja, saya berkomitmen untuk senantiasa menerapkan sikap dan perilaku kerja yang profesional, integritas tinggi, serta menjunjung etika dan tata nilai organisasi. Adapun komitmen pribadi saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi integritas.
Yang kedua, disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, profesional dan dalam bertugas. Yang keempat, melayani dengan sepenuh hati. Yang kelima, berperilakuan etis dan santun. Yang keenam, menjaga kerahasiaan dan aset negara. Dan yang ketujuh, terbuka terhadap perubahan dan perbaikan. Dengan komitmen ini, saya siap menjadi bagian dari aparatur yang berintegritas, melayani dengan sepenuh hati, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!